lupa subscribe. Mari kita bahas drama yang berjudul Red Balloon episode 19. Bada mengatakan jika Unkang mempercayainya, maka Unkang harus meminum kopi tersebut. Unkang mengingat isi berita yang baru saja mereka dengarkan tentang pembunuhan dengan memasukkan obat bius ke minuman korban. Melihat Unkang yang ragu, Bada lalu meminum kopi tersebut dan membuktikan bahwa dia tidak memasukkan apapun ke dalamnya. Sebelum makan, Bada menyuruh Unkang untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu Bada memasukkan sesuatu ke dalam makanan Unkang dan Unkang melihatnya. Unkang menanyakan kepada Bada bubuk apa yang dia masukkan ke dalam sup ikan miliknya. Bada bertanya apakah Unkang berpikir dia meracuni supnya. Bada mengatakan bahwa dia tidak sebodoh itu karena jika terjadi sesuatu kepada Unkang maka Badalah yang jadi tersangka utamanya. Flashback ke masa SMA saat Unkang dan Bada sedang bersama di pantai itu dan menulis harapan agar mereka menjadi teman selamanya. Unkang menyembunyikan pisau yang ada di tas Bada. Saat Unkang ke kamar mandi, Bada mendengar jeritan Unkang karena dia terjatuh. Bada mengatakan dia menumpahkan minyak di situ dan lupa memberitahu Unkang. Di sini Unkang terlihat sedang mencari sesuatu yang mungkin disembunyikan Bada dan membahayakan baginya. Tetapi dia tidak menemukan apapun di kamar mandi tersebut. Bada kemudian menanyakan kepada Unkang mengapa dia menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Padahal dia dan Unkang telah bersama lebih dari separuh hidup Bada. Bagi Bada, kehilangan Unkang lebih menyakitkan daripada kehilangan suaminya sendiri. Unkang meminta maaf kepada Bada karena telah mengacaukan hidup Bada. Bada lalu bertanya apakah Unkang tidak takut Bada membunuhnya. Unkang mengatakan jika itu yang diinginkan Bada, dia tidak akan menghentikan Bada. Lalu Bada mencari pisau yang ada di dalam tasnya. Unkang menanyakan untuk apa pisau tersebut. Bada menjawab karena Unkang tidak mencegah jika Bada ingin membunuhnya. Bada lalu berkata mengapa mengatakan sesuatu yang tidak serius dikatakan. Bada meminta Unkang untuk membuang kalung kopel mereka ke laut. Setelah itu Bada mengatakan persahabatan mereka berakhir hari itu. Bada juga berterima kasih kepada Unkang karena telah bersedia ikut dalam perjalanan itu. Mereka lalu berjabat tangan, dan Unkang bertanya, bolehkah dia memeluk Bada untuk terakhir kalinya? Sambil terisak, lalu Unkang berkata bahwa Bada adalah teman terbaiknya. Setelah tiba di Seoul, Bada ke kantor polisi untuk membuat laporan. Unkang membantu kakak Chawon membersihkan rumah mereka. Dan Gum-ah mengatakan rumah Chawon juga perlu dibersihkan. Unkang akan ke rumah Chawon sebelum dia berangkat bekerja. Gum-ah mengatakan Unkang ramah dan cerdas, pantas saja ibunya menginginkannya sebagai menantu. Dan berkata bahwa Chawon dan Unkang adalah pasangan serasi. Dan menyarankan untuk menikah tahun depan. Chawon dan Mipong sedang menunggu Bada di bandara. Chawon teringat ucapan Bada yang mengatakan tidak mau kehilangan pria sebaik Chawon. Lalu Chawon menerima pesan dari Unkang. Unkang bertanya apakah Chawon masih di rumah sakit. Chawon menjawab iya, dia sedang sibuk. Bada akhirnya bertemu dengan anaknya setelah berpisah beberapa bulan. Saat Chawon dan Bada dalam perjalanan pulang ke rumah, ada Unkang di rumah Chawon yang sedang bersih-bersih. Dia mengganti bed cover lalu menyemprotkan parfum. Saat Unkang akan keluar, terdengar suara Chawon dan Bada di luar. Unkang tidak jadi pulang dan bersembunyi di dalam kamar. Saat Bada dan Mipong membuka oleh-oleh darinya, Chawon melihat sal Unkang di pinggir sofa. Chawon menyembunyikannya di belakang bantal agar Bada tidak melihatnya. Melihat vakum ada di sana, Bada menanyakan apakah Chawon sedang bersih-bersih. Chawon menjawab iya dengan ragu. Bada lalu masuk ke dalam kamar. Chawon juga masuk ke kamar dengan wajah panik karena takut Bada melihat Unkang di sana. Bada memuji kamar Chawon karena bersih dan wangi. Bada lalu menanyakan apakah Chawon sengaja melakukannya untuk menyambut kedatangan Bada. Chawon hanya terdiam. Bada lalu mengatakan suasana di sana membuat jantungnya berdebar. Saat Bada memeluk Chawon, Chawon melihat Unkang bersembunyi di dalam lemari baju. Bada menyesali kenapa hubungan mereka seperti itu. Padahal orang-orang iri melihat betapa saling menyayanginya mereka dulu.
Meskipun sudah tanda tangan surat cerai, tapi bagi Bada, Chawon masih suaminya. Lalu Bada bertanya, haruskah dia menginap malam ini? Chawon beralasan bahwa dia sudah ada janji makan malam hari ini. Bada berkata dia bisa menunggu. Chawon menjawab lagi bahwa dia bisa saja pulang larut malam karena dia akan minum-minum dulu. Bada mengatakan dia tidak peduli dan dia akan menunggu Chawon pulang. Saat Bada mencoba mencium Chawon, Mipung terdengar memanggil ibunya. Chawon mengatakan kepada Mipung bahwa ibunya sibuk dan tidak bisa berlama-lama di sana. Bada ingin tetap di sana, tetapi Chawon berkata dia ada urusan dan akan mengantar Mipung ke rumah ibunya. Mau tidak mau, Bada harus pergi. Bada berpamitan kepada Mipung. Setelah Bada pergi, Chawon menyuruh Unkang keluar. Unkang bertanya apa yang sedang terjadi. Chawon berkata Bada hanya ingin bertemu Mipung. Chawon tidak ingin memberitahu Unkang karena tidak ingin salah paham. Chawon menyuruh Unkang pergi sebelum Mipung melihatnya. Beberapa hari setelah itu, Unkang mendapat telepon dari kantor polisi dan menyuruh Unkang datang untuk diinterogasi karena dia telah menjadi tergugat. Di kantor polisi, Unkang berkata dia tidak mencuri sketsa itu karena yang dia berikan hanyalah sketsa yang sudah dibuang oleh Bada. Unkang juga berkata dia tidak menerima uang, dia melakukannya karena dia diancam. Polisi mengatakan Unkang menerima uang dari Bu Nanyon 3 tahun lalu. Unkang menerima $500 pada saat itu. Unkang menjelaskan lagi kepada Bada dia memberikan sketsa yang sudah dibuang Bada. Bada meremasnya, jadi Unkang pikir Bada membuangnya. Unkang melakukannya karena Bu Nanyon mengancam Unkang akan memberitahu Bada tentang uang yang dia terima 3 tahun lalu. Bada mengatakan Unkang sudah lama bekerja dengannya, jadi Unkang pasti tahu Bada akan menggunakan kembali sketsa yang dia buang. Bada akan memeriksa ulang berangkas miliknya apakah masih ada yang hilang selain sketsa. Karena Unkang bisa mengakses komputer dan berangkas milik Bada, apa yang Unkang lakukan telah membuat bisnis Bada bangkrut. Unkang meminta gugatannya dicabut oleh Bada karena menurutnya mereka masih berteman. Bada berkata jangan memohon kepadanya melainkan kepada hakim di pengadilan. Setelah sampai di rumah, Unkang menerima surat dari pengadilan atas tuntutan perzinahan. Di sana tertulis tergugat akan membayar $30.000 karena tergugat tidur dengan suami penggugat. Unkang semakin ketakutan karena dia menerima 2 tuntutan. Unkang mendatangi Bada dan meminta Bada memaafkannya sekali ini saja. Bada mengatakan dia telah membuang persahabatan mereka di pantai. Bada menuntut Unkang $30.000. Jika Unkang tidak membayar, maka tidak akan ada putusan tertulis. Dan Bada juga akan terus berusaha merusak reputasi Unkang agar dia tidak diterima di masyarakat. Bagi Bada, harga Unkang cuma $9. Bada dan Chawon menunda perceraian mereka dan akan memikirkannya kembali setelah menghukum Unkang. Chawon masih suami Bada. Unkang terlalu lancang mempercayai suami orang lain. Bada berkata akan membunuh Unkang perlahan-lahan karena telah menghancurkan hidupnya sekaligus. Bada berkata rumah itu masih miliknya. Unkang tidak malu bersembunyi di sana. Unkang memohon kepada Bada untuk memaafkannya. Dia sangat ingin menjadi guru dan Bada tahu itu. Bada berkata untuk menyimpan air matanya. Terakhir Bada berkata, dasar pezina, sampai jumpa di pengadilan. Unkang menangis sedih karena tidak dimaafkan oleh Bada. Sesampai di rumah, Unkang ingin menulis pembelaan atas dirinya. Saat Unsan datang, Unkang keluar karena tidak mau ketahuan oleh Unsan. Unkang membaca kembali gugatan Bada. 30 November, tergugat sengaja mengirim penggugat ke Sokcho dengan niat agar bisa melakukan perzinahan dengan suami penggugat. Lalu dia bermalam dengan suami penggugat di rumah mereka. Meski tidak ada bukti fisik perzinahan, anak penggugat bisa membuktikan. 10 Desember 2022, tergugat bermalam dengan suami penggugat di hotel dan melakukan perzinahan. Penggugat memiliki bukti surat tulisan tangan tergugat. Unkang mengakui semua tuduhan Bada dan hanya menulis, "Aku mengakui semuanya yang mulia, mohon maafkan aku."